Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainara Kahanaya dengan NIM 2494032. Saya mahasiswi dari Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 2024 dari Universitas Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang topik branding diri sendiri. Nah, apa sih tujuan dari presentasi ini? Yang pertama adalah memahami konsep branding diri dan pentingnya dalam karir serta kehidupan pribadi, dan cara membangun serta mempromosikan branding diri yang efektif. Sebelum mendalami topik pada presentasi kali ini, kita harus tahu apa itu definisi serta pentingnya branding diri dalam karir dan kehidupan pribadi. Definisi dari branding diri adalah proses atau strategi untuk membentuk persepsi terhadap diri sendiri di mata publik supaya terbangunnya citra yang positif dan reputasi diri yang ingin ditunjukkan kepada orang lain, baik di dalam karir maupun di kehidupan pribadi dan sosial. Melalui branding diri sendiri juga, seseorang akan mempunyai persepsi positif terhadap aspek dirinya masing-masing. Aspek ini bisa meliputi kemampuan, kepribadian, dan value yang seseorang tersebut pegang teguh. Selanjutnya, apa sih pentingnya branding diri sendiri dalam karir? Yang pertama adalah meningkatkan visibilitas dan kredibilitas. Kredibilitas ini akan meningkat ketika dikenal sebagai seorang yang ahli atau memiliki karakter positif tentunya di dalam suatu bidang. Yang kedua, ada membangun kepercayaan dan relasi. Branding diri sendiri yang konsisten menciptakan kepercayaan di mata orang lain. Nah, kita lanjut tentang seberapa penting sih branding diri di kehidupan pribadi. Yang pertama, itu meningkatkan rasa percaya diri dan kesadaran diri. Selanjutnya, ada menunjukkan keaslian atau konsisten jati diri. Personal branding bukan soal menciptakan topeng, melainkan menampilkan versi terbaik dari diri sendiri yang konsisten dan otentik. Selanjutnya kita akan membahas tentang elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam membangun branding diri sendiri. Yang pertama, ada nilai diri atau core values yang bisa berupa tentang integritas, profesionalisme, kejujuran, empati, dan lain-lainnya yang harus tercerminkan secara konsisten. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah keahlian dan kompetensi diri. Keahlian ini harus dikomunikasikan dan ditampilkan dengan jelas, termasuk proses pembelajaran, pencapaian, maupun hasil kerja. Yang ketiga, ada keunikan. Keunikan ini sendiri menjadi hal yang membuat diri kita berbeda dengan orang lain dan mudah dikenal dibanding orang lain juga, baik dari gaya komunikasi, penampilan, serta kepribadian diri sendiri. Kemudian selanjutnya ada sikap dan perilaku, attitude and behavior. Konsistensi sikap positif dan perilaku dalam berinteraksi dengan orang lain juga menjadi penunjang citra diri positif kita untuk orang lain. Selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan. Tujuan atau arah yang ingin dicapai dalam membangun branding diri sendiri, termasuk target audiens dan kontribusi yang ingin kita berikan kepada orang lain. Kemudian yang terakhir ada jaringan dan koneksi seperti lingkungan, organisasi, komunitas, jaringan profesional, karir dibanding orang lain juga, baik dari gaya komunikasi, penampilan, serta kepribadian. Saya contoh-contoh untuk promosi diri yang efektif antara lain ada menunjukkan kinerja yang baik dan konsisten, kemudian aktif memberikan ide, pendapat, dan solusi, serta membersamai suatu kegiatan tersebut, kemudian meningkatkan keahlian dan kompetensi utama, serta mempromosikan diri dengan elegan. Selanjutnya, untuk tantangan dan cara saya untuk mengatasi tantangan tersebut, antara lain yang pertama itu tantangan saya, yang pertama kurang percaya diri. Saya sering takut untuk bertemu dengan orang lain dan masih cukup ragu untuk menyuarakan pendapat saya di awal. Strategi saya yaitu
bangun mindset positif saya dan saya harus meningkatkan self awareness saya. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua adalah sulit menjaga konsistensi serta bingung saya tuh punya keahlian dan kemampuan di bidang apa. Nah, cara saya untuk mengatasinya adalah saya harus meriset lebih dalam apa sih yang menjadi keahlian saya dan itu bisa membantu untuk orang lain. Dan tantangan selanjutnya adalah saya takut dikritik dan dibicarakan negatif oleh orang-orang. Kemudian strategi yang saya lakukan adalah selalu menerima kritikan dan saya selalu ingin berusaha untuk belajar dari kesalahan yang telah saya buat sebelumnya. Dan yang terakhir adalah terbatasnya jaringan dan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan. Strategi saya adalah saya selalu aktif untuk mencari peluang baru. Kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana Anda mempromosikan diri sendiri dan meningkatkan visibilitas Anda di tempat kerja, komunitas, dan organisasi. Saya adalah pribadi yang cukup aktif berpartisipasi di dalam kegiatan organisasi baik itu di kampus dan juga di luar kampus. Meskipun di kampus saya hanya mengikuti himpunan mahasiswa saja, tetapi di luar kampus saya bisa sampai ke organisasi tingkat kecamatan, kelurahan, dan juga tempat tinggal saya. Sebelum saya bisa ada di titik ini, saya dulu sempat takut untuk bersosialisasi dengan orang lain, tapi ibu saya selalu menguatkan saya atau menyemangati saya, mensupport saya agar bisa jalin hubungan baik dengan banyak orang, karena hal tersebut bisa berguna bagi diri kita di kemudian hari. Saya juga cukup dikenal sebagai pribadi yang aktif, tanggap, dan cepat, serta bisa mengerjakan tugas dengan baik dan konsisten. Saya juga pribadi yang sudah saya katakan sebelumnya, saya adalah pribadi yang suka hal baru. Jadi setiap saya mendapatkan pengalaman baru dan juga saya mendapatkan ilmu baru, saya pasti akan mendalami sedikit demi sedikit gitu, dan saya berani untuk melangkah lebih yang saya inginkan. Dan kita ke sesi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah branding diri sendiri adalah proses penting bagi kita semua untuk mengelola citra positif dan dapat menjadi pembeda diri sendiri dalam karir dan juga kehidupan pribadi. Elemen utama yang harus dibangun dalam pembentukan branding diri yaitu meliputi konsistensi, kemampuan, kompetensi, serta kalau komunikasi yang tepat dan lain-lainnya. Kemudian ada promosi diri yang efektif, yaitu apa? Promosi untuk meningkatkan visibilitas kita dan juga membuka peluang baru untuk kita bisa lebih berkembang, lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah jika kita ingin branding diri kita sendiri, kita harus percaya dengan diri kita sendiri. Dan pesan terakhirnya adalah sadari dan bangun branding diri sendiri dari sekarang untuk meraih kesuksesan yang lebih besar.